manusia ngantri bayar 7 juta supaya digigit sama zombie. Jadi kisahnya tiba-tiba di dunia ini kedatangan zombie. Dan salah satu dari mereka nggak sengaja kegigit zombie tersebut. Karena mereka ngeliat ke TV kalau misalkan yang digigit zombie itu akan berubah menjadi zombie, akhirnya mereka langsung mengurung yang udah digigit supaya nggak menularkan ke orang lain. Tapi besoknya dia bukannya berubah menjadi zombie, dia malah berubah menjadi muda dan cakep banget. Akhirnya teman-teman sebaya dia yang udah kakek-kakek langsung bilang, gimana sih tipsnya supaya kamu itu jadi muda? Akhirnya si kakek kebetulan dia itu buka bisnis di mana zombie itu dia tangkap dan dia pelihara untuk gigit-gigitin teman-temannya. Dan satu gigitan harus membayar 7 juta. Akhirnya si kakek itu benar-benar kaya banget. Dan semua teman-temannya bisa muda kayak gini dan ganteng. Tapi lama-kelamaan gigitan zombie itu membuat efek yang serius banget, di mana mereka semua yang digigit benar-benar berubah menjadi zombie seperti yang ada di film. Nah, orang-orang bingung dong, tapi kok kakek ini yang pertama kali digigit nggak berubah sama sekali? Ternyata dia memiliki imun yang baik banget. Dan akhirnya dia berpikir dia aja nih yang gigit-gigitin orang supaya orang-orang bisa berubah menjadi manusia. Karena dia bisa memberikan imunnya dia yang luar biasa dan nyatanya berhasil, guys. Bocil ini ngunjungin neneknya tapi kaget banget karena badan dari neneknya semuanya melintir. Nah, dia kaget dong, dia kira neneknya kenapa-napa. Kenapa neneknya tiba-tiba berubah menjadi kayak monster? Pas dia deketin lagi, neneknya benar-benar udah nggak bernyawa sama sekali. Dan kepalanya ada di depan, badannya di belakang, semuanya melintir. Saat dia menangis, dia kaget banget. Ada yang ngeliatin dia dari belakang pintu. Ternyata yang ngeliatin dia itu adalah neneknya dia. Nah, dia jadi bingung dong, neneknya dia yang asli itu yang mana? Tapi dia nggak percaya sama apa yang ada di belakang pintu. Namun yang dia nggak tahu sebenarnya yang di belakang pintu adalah nenek yang asli. Dan nenek yang meninggal itu adalah monster yang siap menangkap dia. Cewek ini panik banget. Di buku diarinya itu ada yang nulis. Dan apa yang ditulis di situ akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Awalnya dia nggak percaya, tapi bener aja dong, apapun yang terjadi itu benar-benar nyata. Apalagi dia lihat di buku diarinya temannya itu nanti akan diculik nih sama orang. Nah, untungnya karena buku diari tersebut udah menuliskan hal itu, dia bisa menyelamatkan temannya. Tapi tiba-tiba temennya itu kayak sesak napas banget. Ketika dia lihat buku diarinya lagi untuk melihat masa depan, di buku diarinya bilang kalau temennya akan meninggal karena terkena serangan jantung. Dan ternyata itu bener dong. Tapi miris ya, penulis buku diari itu adalah dirinya sendiri. Bocil-bocil ini bebas mau gunting ngecat rambut gurunya kayak gimana pun yang mereka mau. Jadi mereka semua dapat kesempatan, mereka bisa gambar apa saja rambut yang kira-kira dia mau gurunya itu digunting atau dicat seperti itu, sesuai dengan gambar mereka. Di sini guru-gurunya udah bener-bener takut banget karena gambar bocil-bocil itu bener-bener nyerem-nyeremin banget. Sampai akhirnya ada guru yang rambutnya dibikin kayak gulali es krim kayak gini. Dan ada juga guru yang tiba-tiba rambutnya itu dikepang-kepang, jenggotnya biru, jambulnya merah. Dan ada juga guru yang dibikin rambutnya pelangi. Bahkan dia meminta gurunya itu dicat alisnya. Bocil-bocil itu sangat senang banget, walaupun gurunya shock, gurunya nggak ada yang marahin mereka sama sekali, guys. Ayah ini takut banget sama anaknya karena anaknya sering banget keluarin mata dan otaknya sendiri. Jadi awalnya ada seorang cowok yang suka banget sama cewek cantik ini. Dia itu ketemu cewek ini di dating site gitu. Nah, setelah ketemu mereka akhirnya pacaran dan memutuskan untuk menikah dan punya anak. Tapi ayahnya merasa ada yang aneh banget dari anak itu. Karena si anak itu selalu bertingkah yang aneh banget, apalagi dia itu memiliki taring. Gak hanya itu aja, dia sering mengeluarkan lidahnya yang panjang banget, mengeluarkan mata dan otaknya juga yang bikin ayahnya benar-benar ketakutan. Tapi ibunya gak pernah lihat sama sekali. Si ayah lama-kelamaan merasa kalau misalkan dia itu gila. Sampai dia memutuskan untuk mau menghabisi anak itu aja karena dia pikir anak itu benar-benar anak setan dan bukan anak dia. Tapi tiba-tiba semua hal itu dihentikan sama istrinya. Karena dia baru lihat kalau istrinya itu monster juga. Jadi anaknya monster memang anak dia. Akhirnya dia mencoba untuk menerima semuanya. Cewek yang merasa dirinya cantik nggak boleh sama sekali buka kotak ini. Jadi tiba-tiba cewek ini nemu kotak yang kosong banget. Dia itu bingung banget, kotak ini kotak apa ya? Terus pas lihat di dalamnya dia ngelihat ada rambut di situ. Awalnya dia geli banget, tapi dia bersihin semuanya dan gunain kotak itu untuk nyimpan barang-barangnya dia. Namun pas malam suasana itu berubah menjadi aneh banget. Dia merasa kayak ada sesuatu yang keluar dari kotak tersebut. Nah, pas dia bangun dan ngecek, dia merasa kayak ada orang yang narik dia. Bahkan tangan dia itu bener-bener sampai kelipet gitu. Ternyata dia itu langsung dimasukin ke dalam kotak tersebut. Kotak tersebut ternyata akan memakan wanita-wanita cantik. Dan kalau misalkan udah dimakan, mereka akan mencari mangsa baru lagi.
Seorang cewek yang cantik banget tiba-tiba mukanya kebakar, dan pas cowoknya lihat, cowoknya kaget banget ngeliat mukanya. Jadi kisahnya, cowok ini terlihat sayang banget sama ceweknya karena ceweknya tuh cantik banget. Tapi cewek sempet bilang, kalau aku nanti udah gak cantik lagi, kamu tetap akan menikahi aku nggak? Kata cowoknya sih iya, tapi ternyata pas ceweknya itu kena kebakar mukanya, cowoknya ngelihat muka ceweknya, cowoknya benar-benar langsung menunda pernikahannya. Karena muka ceweknya benar-benar jadi hancur banget. Bahkan ceweknya ngomong ke dokter, dan dokter tuh kasihan banget sama ceweknya, padahal dokter bilang dirinya itu tetap cantik. Tapi sayangnya pacarnya itu selalu menunda pernikahan dia. Akhirnya dia sadar kok sebenarnya pacarnya itu udah gak mau nikah lagi sama dia karena dia jelek. Bahkan dia benar-benar ditinggalin sama pacarnya. Sampai 4 tahun kemudian, cewek ini udah melakukan operasi plastik dan dia itu mukanya udah lebih cantik daripada sebelumnya. Si cowok nyesel banget, tapi sayangnya si cewek malah udah mau menikah sama dokternya dia yang selalu menganggap dia itu cantik. Makanya si cowok akhirnya kena mental banget guys. Cewek ini nggak bolehin pacarnya temenan sama sekali sama cewek lain karena nggak mau uangnya itu terbagi-bagi. Jadi di sini sahabat dari cowok ini pinjam uang ke cowoknya karena anaknya itu benar-benar sekarat dan butuh operasi. Tapi semenjak cowoknya itu punya pacar, pacarnya nggak pernah kasih dia temenan sama cewek lain karena nggak bolehin cowoknya itu kasih uang ke cewek lain. Bahkan dia menuduh kalau misalkan cewek itu sebenarnya penipu doang, pura-pura anaknya sakit, sebenarnya dia itu sangat matre. Akhirnya cowok itu udah gak mau lagi temenan sama sahabatnya, padahal sahabatnya bener-bener anaknya sekarat. Dan bahkan dia gak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia udah gak punya uang lagi sama sekali. Sampai akhirnya pas dia ke rumah sakit, dia udah galau banget karena ternyata dia gak bisa melakukan operasi. Tapi tiba-tiba sahabatnya itu kaget banget. Di rumah sakit dia melihat sahabatnya sendiri ternyata gak penipu dan ternyata anaknya bener-bener sakit. Di situ dia merasa bersalah banget karena dia gak pinjemin uang untuk sahabatnya. Akhirnya terbongkar kalau pacarnya ini yang men-setting semuanya karena dia benar-benar matre dan dia nggak mau duit dari pacarnya itu terbagi-bagi. Akhirnya karena kejadian ini anaknya pun selamat dan mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi keluarga aja. Seorang adik sengaja mencium suami dari kakaknya pas kakaknya itu ulang tahun sebagai hadiah. Karena dia itu selalu iri sama kehidupan kakaknya, bahkan dia selalu bilang kakaknya gendut, makanya dia kasih hadiah timbangan aja dan mencium suami dari kakaknya. Itu semua supaya kakaknya sadar kalau dia itu nggak pantas untuk suaminya. Bahkan ketika kakaknya mau olahraga, dia itu nggak kasih kakaknya untuk kurus karena dia benar-benar pingin merebut suaminya. Sampai tiba-tiba karena banyak fitnah yang ada, akhirnya kehidupan rumah tangga mereka benar-benar jadi hancur dan jadi ribut terus. Tapi si istri sadar kalau misalkan suaminya itu nggak pernah tergoda sama adiknya sama sekali. Dan bahkan dari dulu dia itu mencintai istrinya apa adanya tanpa mau merubah istrinya sama sekali. Akhirnya istrinya mulai merasa bersalah karena udah meragukan suaminya. Dan suaminya bahkan mau menikahi dia untuk kedua kalinya untuk membuktikan cintanya. Di situ akhirnya adiknya kena mental banget.